Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, kami membuat naskah ini 2 malam penuh. Kami harap poinnya bisa sampai ke nakama semua. Sudah sangat lama kami tidak membuat review yang berkualitas. Dan kami mohon maaf, review kali ini agak telat. Sebenarnya ini juga bukan review. Entahlah. Intinya kami membuka diskusi. Membuka teori berdasarkan unek-unek yang sudah kami rasakan sejak dulu. Mengenai arc Wano Kuni ini yang kebetulan chapter 981 ini sangat relevan dengan unek-unek tersebut. Sehingga, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kami tidak mereview One Piece chapter 980, yakni chapter yang lalu, karena kami merasa bahwa untuk seukuran arc yang digadang-gadang memiliki perang terbesar dalam sejarah One Piece, kami merasa chapter 980 dan chapter 981 menunjukkan bahwa arc ini terlalu lembek. Seperti seakan-akan protagonis belum siap dalam berperang. Kita sudah melihat pada arc 1-2, kita melihat perjuangan Kinemon dan kawan-kawan dalam mengumpulkan aliansi, perjuangan Franky dalam membuat sebuah kapal, perjuangan membuat sebuah rencana. Dari arc 1, 2, dan 3 yang tentunya masih berjalan ini, kami melihat bahwa Eiichiro Oda masih men-setting protagonis dengan skenario terlalu optimis dalam mengalahkan Kaido. Kekalahan yang Luffy rasakan dalam pertempuran pertama melawan Kaido bukanlah pukulan yang berat bagi para aliansi, terutama kelompok kru topi jerami yang lain seperti Sanji ataupun Zoro. Merasakan sebuah kekalahan yang rasanya bisa dipandang sebelah mata. Kami akui bahwa kami memang sangat ngefans dengan Zoro, Marco, Shanks. Namun jika dalam berdiskusi, kami bisa menempatkan posisi netral. Dan rasanya kekalahan yang Zoro rasakan di arc Wano Kuni ketika melawan Killer dan Gyukimaru juga agak terlalu cepat. Dan ditambah lagi, pada chapter terbaru, Marco, Nekomamushi, dan Izo terlihat sudah datang. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya apa yang Oda rencanakan dari semua ini? Para protagonis, terutama kelompok kru topi jerami, jika dibandingkan dengan konflik di Enies Lobby ketika ingin menjemput atau mengambil Robin kembali itu, memiliki aura yang serius. Dan arc Wano Kuni memiliki skala yang berkali-kali lipat dari itu. Namun mereka masihlah seperti bocah yang tidak tahu menau akan terjadi peperangan. Mereka masih ceria. Oda masih menyelipkan komedi di dalam ceritanya saat ini, meskipun protagonis sudah berada di Onigashima. Sangat berbeda ketika Luffy berada di puncak perang Marineford. Oda jarang sekali menggunakan Luffy sebagai komedi. Oda mengeluarkan komedi dari karakter yang personanya sangat kuat dengan kekonyolan yakni Buggy. Dan di Wano Kuni ini sendiri, kami merasa ini terlalu kacau. Cerita masih berjalan layaknya cerita biasanya. Sehingga ini membuat kami berpikir bahwa rencana penyerangan Kaido, rencana penyerangan di malam festival api akan gagal. Hal ini sudah tersentil dalam benak kami semenjak Luffy yang langsung pergi tanpa sepengetahuan kelompok kru topi jerami yang lain kecuali Jinbei. Oda biasanya ketika protagonis menghadapi masalah yang serius, masalah yang besar, Luffy akan berdiri di depan mereka, berdiskusi atau setidaknya memberikan kata-kata semangat seperti mari kita kalahkan Kaido atau semacamnya. Namun hal ini tidak diperlihatkan. Oda masih memunculkan sebuah komedi, sebuah cerita biasa. Luffy pergi duluan karena ia takut Kid akan mengacaukan rencana Kinemon. Bukankah ini merupakan hal yang konyol? Dan lagi, Zoro pergi mengikuti Luffy. Wow! Sekarang karakter yang buta arah mengikuti kaptennya yang terkenal akan kekonyolannya. Hal paling mencolok dari chapter ini adalah kedatangan Marco the Phoenix. Marco pada saat arc Zou disebut sebagai bala bantuan terbesar kelompok kru topi jerami dalam memerangi Kaido. Ya, sangat wajar. Marco adalah komandan pertama Shirohige yang sangat menonjol pada perang Marineford. Ia berhadapan dengan 3 admiral, yang mana kedatangan Marco ini agak membuat kami kecewa. Karena kami kira pada awalnya kedatangan Marco dan Izo berada di titik di mana kelompok kru topi jerami berada di fase keputusasaan. Namun kali ini Oda memperlihatkan Marco di saat para protagonis masih terlalu optimis bahwa penyerangan mereka akan berhasil. Sehingga ini membuat kami berada di suatu kesimpulan bahwa sepertinya penyerangan di malam festival api akan gagal. Mungkin nakama semua bertanya, kenapa? Kami akan menjabarkan secara detail di sini. Kami sudah mengulang anime One Piece berkali-kali. Eiichiro Oda merupakan seorang mangaka jenius. Mangaka ini sebenarnya memiliki sebuah konsep, sebuah pola yang sama di setiap arc-nya.
Namun sepertinya kita semua tidak menyadari pola tersebut. Pola paling umum yang ada di benak para pembaca ketika membaca sebuah cerita action atau superhero adalah sang superhero kalah terlebih dahulu, lalu di pertempuran berikutnya sang superhero menang. Dan inilah kenapa kami katakan Eiichiro Oda sangat jenius. Karena Oda membuat sebuah pola yang membuat kita terasa hal itu bukanlah sebuah pola. Kami akan ambil beberapa contoh. Arc Arabasta ini merupakan arc yang disetting agak jauh. Oda tidak langsung memunculkan arc ini secara tiba-tiba. Oda memunculkan karakter Vivi sejak Luffy baru memasuki Grand Line Paradise. Lalu setelah itu menjinggung arc Arabasta secara perlahan-lahan. Di arc Alabasta, misi utama kru Tobi Jerami ketika memasuki pulau itu adalah untuk menggagalkan kudeta yang akan dilakukan oleh Crocodile. Dibandingkan dengan Wano Kuni, pembukaan Alabasta ini memiliki cerita yang lebih dramatis. Bahkan Luffy sampai-sampai memukul seorang perempuan yakni Vivi untuk menyadarkan Vivi. Kru Tobi Jerami memiliki misi utama untuk mengalahkan Crocodile. Vivi sangat percaya Luffy mampu melakukannya. Begitupun dengan kelompok kru Tobi Jerami yang lainnya. Mereka datang di sebuah tempat bernama Yuba, tempat persembunyian para pemberontak. Dan Nakama tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kelompok kru Tobi Jerami waktu itu kalah. Mereka ditahan. Dan bahkan setelah itu Luffy juga sempat sekarat ketika duel melawan Crocodile. Dan setelah kekalahan-kekalahan itu, kita semua tahu bahwa misi utama kelompok kru Tobi Jerami untuk menghentikan kudeta Crocodile telah gagal. Bahkan negara itu pun saling menyerang satu sama lain. Ini benar-benar sesuai dengan rencana Crocodile. Lalu dari misi utama tersebut berubah menjadi misi untuk menghentikan kekacauan ini semua. Kelompok kru Tobi Jerami serta Vivi berniat untuk menghentikan kekacauan yang telah diperbuat oleh Crocodile. Yang barulah di misi baru tersebut kru Tobi Jerami berhasil. Atau contoh lainnya adalah Arc Whole Cake Island. Di Arc Zou, setelah Inuarashi dan Nekomamushi menjelaskan mengenai Road Poneglyph itu, Luffy berniat untuk ke Whole Cake Island untuk mengambil Sanji kembali. Lalu kita semua tahu apa yang terjadi di Arc Whole Cake Island. Pada awalnya, bukan hanya Luffy yang gagal mengambil Sanji kembali, melainkan ia juga dihajar oleh Sanji. Yang artinya terdapat momen keseriusan tambahan di sini. Nami, Chopper, seluruh kru Tobi Jerami yang datang untuk menjemput Sanji begitu optimis bisa mengambil Sanji kembali. Namun ternyata tidak semudah itu. Yang pada akhirnya misi utama untuk mengambil Sanji kembali berubah menjadi misi menghancurkan pesta Big Mom. Yang mana hal ini membuat Luffy harus bekerja sama dengan Capone Gang BG. Pada misi yang berubah ini, hadiah atau lebih tepatnya dampak yang didapatkan itu lebih besar dibandingkan dampak dengan misi utama ketika Luffy baru datang di pulau Whole Cake Island. Mungkin bahasanya agak membingungkan, tapi Nakama bisa mengulang videonya dan perhatikan secara pelan-pelan. Oke, misi berubah dari menjemput Sanji menjadi mengacaukan pesta teh Big Mom. Dan ini terjadi, yang mana dampaknya Luffy bukan hanya menyelamatkan Sanji, melainkan ia juga berhasil menyelamatkan Germa 66, berhasil membuat marah seorang Yonko, dan mengalahkan komandan pertama bajak laut Big Mom. Tapi, meskipun di misi utama yang berubah itu memiliki dampak yang lebih besar, mereka juga mendapatkan masalah yang lebih besar, yakni mereka benar-benar harus berhadapan dengan bajak laut Big Mom dengan serius. Luffy serta BG sadar betul bahwa mereka sedang mengacau seorang Yonko di markasnya sendiri, yang artinya perlu upaya yang keras untuk bisa kabur dari sana. Begitu juga dengan Arc Alabasta. Ketika misinya berubah, kelompok kru Tobi Jerami bukan hanya harus berurusan dengan Crocodile, mereka juga harus merelai peperangan para warga Alabasta yang termakan berita hoax. Kelompok kru Tobi Jerami harus menyelamatkan negara Alabasta. Kemudian pada Arc Water 7 hingga Arc Enies Lobby itu, Luffy pada awalnya gagal menyelamatkan Robin 2 kali. Kemudian ia baru berhasil ketika Luffy melakukan penyelamatan untuk ketiga kalinya. Dan pada kesempatan ketiga kalinya itu, Oda membuat sebuah gambar heroik di mana seluruh kru Tobi Jerami berdiri di depan spandam. Dan Luffy menyuruh Sogeking untuk membakar bendera pemerintah dunia. Kemudian Luffy berteriak kepada Robin bahwa Robin harus tetap hidup. Kurang lebih seperti itu. Ya, intinya Luffy berteriak di depan nakamanya. Intinya adalah Oda sangat jenius. Sebenarnya pola yang digunakan oleh Oda merupakan pola yang sama, yakni superhero pada awalnya kalah, kemudian merasakan keputusasaan. Kemudian ketika di pertempuran selanjutnya, sang superhero akan menang. Namun jeniusnya Oda adalah setelah sang superhero atau karakter utama dikalahkan, sang karakter utama itu mengemban misi yang berbeda. Yang mana hal itu membuat kita tidak menyadari bahwa manga ini juga memiliki pola.
Dan Nakama bisa lihat ketika Luffy kalah pertama kali oleh krokodil di padang pasir itu, seluruh kru mendapat guncangan berat. Ketika Luffy gagal membawa kembali Sanji di pertemuan pertama mereka, kita mendapat guncangan yang berat. Nami bersedih, Sanji menangis, Luffy pun menderita. Yang mana hal ini belum kami rasakan pada arc Wano Kuni. Meskipun Sanji, Luffy, dan Zoro pernah dikalahkan di arc ini, kita tidak merasakan keputusasaan. Kita hanya merasa, oh, nantinya juga sembuh sendiri. Oda secara sengaja tidak memberikan kesan keputusasaan. Bahkan di kekalahan pertama Luffy dalam melawan Kaido itu, bukannya menaruh rasa keputusasaan, Oda membuat wajah kelompok kru topi jerami yang melihat kabar berita Luffy kala itu dengan wajah komedi. Dan ini sebenarnya jenius, karena memang di arc ini belum waktunya bagi kita semua merasakan keputusasaan yang dialami para karakternya. Karena kekalahan yang diterima oleh Luffy ketika melawan Kaido di Wano Kuni itu bukanlah kekalahan atau kegagalan Luffy dalam menjalankan misi utama arc ini. Misi utama arc ini adalah mengalahkan Kaido di malam festival api. Dan di babak 1-2 itu, sebelumnya mohon maaf kami tidak bisa menyelipkan panel manganya. Namun Nakama bisa membaca ulang manganya sendiri. Di babak 1-2 itu, kita diberikan banyak sekali panel, banyak sekali obrolan, banyak sekali kotak informasi bahwa arc ini akan berakhir di malam festival api. Mereka semua optimis bahwa mereka bisa memenangkan perang ini. Yang mana karena babak 1-2 itu, kami juga sempat menyadari dan percaya bahwa rencana penyerangan malam festival api sepertinya akan berhasil. Tapi sekali lagi, Oda memiliki pola. Ya, kami tahu bahwa Wano Kuni terbagi menjadi 5 babak. Namun kami yakin Oda tidak akan meninggalkan polanya begitu saja. Arc ini belum menunjukkan keputusasaan dari pihak protagonis, terutama dari pihak kru topi jerami. Dan misi utama kelompok kru topi jerami semenjak memasuki pulau ini adalah untuk mengalahkan Kaido di malam festival api. Sampai di sini, kami ingin memastikan bahwa nakama semua mengerti dengan apa yang kami maksud. Oke, sekarang mari kita lanjut. Kami sudah sering membahas hal ini, yakni arc Wano Kuni mengacu dengan drama tarian Kabuki. Dan dalam drama tarian Kabuki itu terdiri dari 5 babak. Arc Wano Kuni sekarang berada di babak ketiga. Dan babak ketiga dalam drama tarian Kabuki merupakan babak yang penuh akan tragedi. Babak yang benar-benar dramatis. Lalu baru di babak keempat merupakan puncak drama. Dan di babak kelima konflik mulai mereda. Dan epilog. Dulu kami sering mendebak tragedi seperti apa yang akan Oda tunjukkan di babak ketiga ini. Kami mendebak dengan banyak clue bahwa beberapa orang akan mati atau semacamnya. Namun sebenarnya, konsep seperti itu merupakan konsep yang umum. Oda biasanya berhasil membuat sebuah tragedi yang lebih dari itu. Seperti kita bisa melihat betapa kejamnya Orochi. Ia berhasil membuat banyak warga kehilangan emosinya karena memakan buah setan Smile. Kita menyangka bahwa Orochi kejam karena ia suka membunuh. Tapi Oda tidak melakukan hal itu. Oda berhasil membuat cerita menjadi lebih menarik. Orang-orang tidak bisa lagi merasakan emosinya. Yang bisa mereka rasakan hanyalah tertawa. Ditambah lagi, Orochi membuat Oden Kozuki menari telanjang selama bertahun-tahun. Hal ini membuat Oden Kozuki kehilangan harga dirinya. Dan sekarang, coba kita pikirkan baik-baik. Jika kekejaman yang Orochi lakukan itu adalah membunuh, kami pikir kita semua tidak akan merasakan kekesalan yang teramat dalam pada Orochi saat ini. Kami pikir kita hanya merasa bahwa Orochi memang jahat. Sudah hanya itu. Tapi dengan Oda yang membuat Orochi melakukan ini dan itu, kita merasakan kekesalan yang sangat-sangat dalam pada karakter yang satu ini. Sehingga kami pikir tragedi yang akan Oda berikan di babak ketiga bukanlah kematian karakter-karakter, melainkan sebuah harapan yang telah dibangun semenjak 20 tahun lebih itu akan hancur. Lebih tepatnya, tragedi di babak ketiga akan membawa seluruh warga Wano Kuni pada keputusasaan yang teramat dalam, yakni rencana penyerangan Kaido di malam festival api akan gagal. Dari info-info yang kami jabarkan ini, kami yakin sudah membuat nakama berpikir ulang mengenai penyerangan di Onigashima ini. Tapi kami masih ada yang ingin disampaikan, bahwa Oda memang sekarang sedang menjalankan polanya. Biasanya, Luffy akan dicap sebagai seorang pahlawan di pulau yang ia kunjungi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena seluruh warga sipilnya merasakan kekhawatiran atau setidaknya menyaksikan aksi heroik Luffy, seperti yang sudah terjadi pada Arc Alabasta, Arc Fishman Island, Arc Dressrosa. Mereka menganggap Luffy sebagai pahlawan karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri seberapa Luffy berjuang keras mengalahkan para penjajah. Dan Onigashima membuat hal itu tidak terjadi.
Para warga saat ini tidak bisa melihat aksi-aksi Luffy, bahkan para warga sedang berpesta ria di Wano Kuni. Kami pikir alasan kenapa Marco didatangkan terlebih dahulu sebelum para protagonis merasakan keputusasaan adalah Oda berniat untuk membuat arc ini agak mirip seperti arc Enies Lobby. Sebuah arc yang mana dalam survei disebut-sebut sebagai arc terbaik manga One Piece. Dan di arc Enies Lobby itu, kru Tobi Jerami sudah menelan kekalahan 2 kali. Dan di perjuangan yang ketiga kalinya, para protagonis berkumpul, berdiri di hadapan musuh dan Luffy berteriak. Sehingga sepertinya itu yang akan Oda tunjukkan nanti. Oda berniat membuat seluruh karakter protagonis merasakan kekalahan di babak ketiga. Sehingga nanti di babak keempat, Luffy memiliki ruangnya sendiri untuk berdiri di depan dan berteriak bahwa ia akan mengalahkan Kaido. Kami harap dari penjelasan dan teori yang singkat ini, poinnya bisa sampai kepada para nakama semua. Atau mungkin kami harap ada nakama yang bisa membuat teori ini terlihat lebih simpel di kolom komentar di bawah. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt, untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.